Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di CV Karya Hidup Sentosa. Pertama-tama, perkenalkanlah, nama saya Martinus Juan Prasetyo, biasa dipanggil Juan. Saya kelas 13 SIJA A, nomor absen 20, bersekolah dari SMK Negeri 2 Klaten. Untuk latar belakang PKL sendiri yaitu praktik kerja lapangan adalah bentuk kegiatan pembelajaran akademik pada siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan PKL diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, siswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk ke dalam dunia industri atau dunia usaha. Praktik kerja lapangan dilaksanakan oleh siswa sebagai salah satu syarat kelulusan siswa yang berperan sebagai penerus bangsa ini. Karena dalam mengikuti praktik kerja lapangan ini, secara tidak langsung, siswa mendapat dorongan dan motivasi, serta meningkatkan rasa keyakinan pada diri sendiri untuk selalu belajar, bekerja keras, dengan disiplin yang kuat, sehingga menjadikan siswa yang siap terjun ke dunia kerja secara profesional dan handal. Untuk dasar hukum kegiatan PKL, yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33. Yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1. Yang kesembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8. Yang ke-10, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 6 Pasal 8 Ayat 2. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 8 Pasal 32 Ayat 2. Yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 080-U/1993 Bab 4 Butir C 1 Kurikulum 1994 SMK. Kemudian untuk tujuan PKL sendiri yaitu 1. Untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang telah diperoleh dari sekolah pada dunia industri dengan baik. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan siswa, baik soft skill maupun hard skill. Yang ketiga, membentuk etos kerja yang baik bagi siswi prakerin, sehingga kedepannya siswa dapat menjadi sosok lulusan dan berkualitas. Yang keempat, untuk menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Yang kelima, memberi gambaran kepada siswa tentang dunia kerja. Yang keenam, siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang baik yang banyak dari dunia industri tempat ia PKL, sehingga ketika selesai, siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa modal untuk bersaing di dunia usaha saat ini. Yang ketujuh, siswa dapat memiliki pandangan mengenai apa yang akan ia upayakan di masa depan nanti setelah tahu bahwa sejauh mana kompetensinya dapat memberikan daya hasil dan keuntungan atau profit. Yang kedelapan, siswa mampu mengenali karakter-karakter personal dari pelaku ekonomi di dunia industri yang dimaksudkan, agar nantinya ia dapat mengantisipasi masalah yang terjadi terhadap rekan kerja dan sebagainya. Untuk manfaat PKL sendiri, yang pertama, bagi siswa dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di sekolah dengan kenyataan di lapangan. Kemudian memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri.
Kemudian dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang. Yang terakhir, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Yang kedua, bagi sekolah sebagai bahan evaluasi mengenai materi yang telah diberikan kepada siswa, menjalin kerjasama dengan instansi terkait atau dengan perusahaan tempat siswanya mengikuti PKL. Yang ketiga, bagi instansi terkait, yang pertama untuk mendapat bantuan tenaga kerja dari siswa-siswi yang sedang melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Kemudian dapat menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pendidikan. Untuk tugas dan tanggung jawab peserta PKL yaitu: 1. Mengikuti prosedur kegiatan PKL yang telah disepakati peserta, sekolah, dan industri. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan PKL. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, sopan, dan tanggung jawab serta aktif selama melaksanakan kegiatan PKL. Yang kelima, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang keenam, mendokumentasikan kegiatan PKL sebagai bukti telah mengikuti PKL. Yang ketujuh, membuat laporan PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada sekolah serta sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang kedelapan, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin yang mencakup presensi harian, kegiatan harian peserta PKL, dan juga bimbingan selama melaksanakan PKL. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan tempat saya melaksanakan PKL, yaitu di CV Karya Hidup Sentosa. Sejarah singkatnya adalah CV Karya Hidup Sentosa adalah perusahaan alat-alat pertanian yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Perusahaan ini berpusat di Jalan Magelang, nomor 144, Yogyakarta. Perusahaan ini yang didirikan oleh Bapak Kirjo Hadi Suseno pada tahun 1953 di Yogyakarta ini merupakan perusahaan swasta nasional terbesar dalam industri traktor tangan roda 2, traktor roda 4, dan traktor angkut pedesaan roda 4 dengan merek Kwik. CV Karya Hidup Sentosa memulai bisnisnya dari sebuah bengkel kecil yang dibantu oleh satu orang pegawai. Dengan semangat kerja yang luar biasa dari pendiri dan diteruskan oleh generasi kedua yang memiliki wawasan jauh ke depan, serta didukung oleh karyawan yang turut bekerja dan berjuang secara gigih, maka sampai saat ini CV Karya Hidup Sentosa berhasil menjadi sebuah perusahaan swasta nasional terbesar di Indonesia. Kemudian pada tahun 1972, CV Karya Hidup Sentosa mendapatkan penghargaan Anugerah Satya Lencana Pembangunan dari Presiden kedua. Setahun kemudian, pada tahun 1973, CV Karya Hidup Sentosa melakukan joint venture dengan perusahaan Jepang dengan mendirikan pabrik perakitan mesin diesel horizontal dengan merek Kubota yang beroperasi di Semarang dengan nama PT Kubota Indonesia. Kini, CV Karya Hidup Sentosa telah mendapat sertifikat ISO 9001-2 2015. Untuk visi dan misi di CV Karya Hidup Sentosa yaitu yang pertama, misinya membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Kemudian untuk visinya, yang pertama, menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan A. Menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan. B. Membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. C. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. D. Menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing. E. Melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien. F. Membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Kemudian visi yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Untuk nilai-nilai di CV Karya Hidup Sentosa, yang pertama, integritas. Yang kedua, hidup sederhana.
Yang ketiga, kerja tim. Yang keempat, orientasi pada pelanggan. Yang kelima, unggul. Yang keenam, selalu belajar dan berubah. Yang ketujuh, fanatik terhadap detail. Untuk struktur organisasi di CV Karya Hidup Sentosa, yang pertama, Direktur Utama CVKHS dipimpin oleh Bapak Endro Wijayanto. Kemudian Wakil Kepala Departemen Keuangan dipimpin oleh Ibu Ria Cahyani. Kemudian untuk Kepala Unit ICT dipimpin oleh Bapak Johannes Andri Setiawan. Kemudian di ICT sendiri ada beberapa kepala seksi madya. Yang pertama, Kepala Seksi Madya Marketing and Finance Application. Yang kedua, Kepala Seksi Madya Human Resource Application. Yang ketiga, Kepala Seksi Madya Production and Manufacture Application. Yang keempat, Kepala Seksi Madya Pengembangan Sistem. Yang kelima, Kepala Seksi Madya Hardware and Networking. Sedangkan saya sendiri berada di bagian Marketing and Finance Application. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama ada Direktur Utama. Tugas dari Direktur Utama adalah 1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, termasuk juga keuntungan perusahaan. Yang keempat, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Yang kelima, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Yang keenam, menetapkan strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang ketujuh, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Kemudian tugas dan tanggung jawab Kepala Departemen Keuangan. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kedua, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu, juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. Yang kelima, merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Yang keenam, merencanakan dan mengkoordinasi dan mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow, terutama pengelolaan piutang dan utang, sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. Kemudian tugas dan tanggung jawab Kepala Unit ICT. Yang pertama, mengelola teknologi informasi dan sistem komputer. Yang kedua, memberikan solusi teknologi informasi. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan perawatan teknologi informasi. Yang keempat, bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer atau aplikasi dalam lingkungan perusahaan. Yang kelima, merancang, mengelola, dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi atau software dan pendukungnya, hardware, infrastruktur, dan telekomunikasi. Yang keenam, melakukan koordinasi
terhadap semua kepala seksi yang ada di Departemen ICT. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Marketing dan Finansial atau biasa disebut Marvin. Yang pertama, mengelola teknologi informasi dan sistem komputer bagi departemen yang berkaitan dengan kegiatan jual beli CV Karya Hidup Sentosa. Yang kedua, memberikan solusi teknologi informasi bagi departemen yang berkegiatan dengan kegiatan jual beli CV Karya Hidup Sentosa. Yang ketiga, membuat dan mengimplementasi semua sistem dan aplikasi bagi departemen yang berkaitan dengan kegiatan jual beli CV Karya Hidup Sentosa. Yang keempat, mengawasi, bertanggung jawab dan membawai programmer tim marketing and finance. Yang kelima, mengkoordinasi dan mengarahkan setiap programmer tim marketing and finance serta menentukan pembagian tugasnya. Yang keenam, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan timnya. Yang terakhir, tugas dan tanggung jawab dari programmer. Yang pertama, melakukan pembuatan website sesuai request dan kesepakatan bersama user dengan pengawasan kepala seksi. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan website. Yang ketiga, menangani dan memperbaiki bug aplikasi. Yang keempat, menjalankan tugas dari kepala seksi. Yang kelima, bertanggung jawab dari sisi user interface dan juga sisi server pada web dalam waktu yang bersamaan. Kemudian tata tertib perusahaan. Yang pertama, karyawan masuk sesuai jadwal shiftnya. Sedangkan saya sendiri ikut shift umum atau shift 1 yang nanti akan saya tunjukkan jadwalnya. Yang kedua, karyawan wajib melakukan finger scan atau scan barcode sebagai presensi saat masuk dan sebelum pulang. Yang ketiga, dilarang mengoperasikan alat komunikasi pada saat bekerja. Yang keempat, dilarang merokok pada jam kerja dan di tempat yang ada tanda dilarang merokok. Yang kelima, dilarang berjualan barang pada jam kerja. Yang keenam, dilarang bekerja ganda. Yang ketujuh, dilarang kuliah, kursus atau sekolah. Yang kedelapan, dilarang makan pada jam kerja. Yang kesembilan, dilarang meminta, memberi, dan menerima suap dalam bentuk apapun. Yang kesepuluh, dilarang tidur pada jam kerja. Yang kesebelas, dilarang berkelahi atau membuat onar di lingkungan perusahaan. Yang kedua belas, dilarang bergurau atau mengeluarkan kata-kata sara. Ini adalah tabel jam kerja shift umum. Yang pertama, Senin sampai Kamis masuk pukul 7:20 WIB, kemudian pulang pada pukul 15:20 WIB. Kemudian pada hari Jumat masuk pukul 7:20 dan pulang pada pukul 14:35 WIB. Pada hari Sabtu masuk pada pukul 7:20 dan pulang pada pukul 14:20 WIB. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, CV Karya Hidup Sentosa sangat menjaga kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. CV KHS memiliki prinsip utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, karyawan harus bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan work instruction atau WI yang ada. Yang ketiga, setiap karyawan harus menggunakan alat pelindung diri atau APD setiap memasuki area produksi. Yang keempat, setiap karyawan atau tamu pejalan kaki harus berjalan di jalur hijau. Yang kelima, menerapkan slogan Stop Call White. Yang keenam, merokok di area merokok. Yang ketujuh, perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedelapan,
Perusahaan wajib menyediakan alat-alat kesehatan kerja dan menentukan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Yang kesembilan, karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan perlindungan dan keselamatan kerja. Yang kesepuluh, apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, maka pekerja akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-11, perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang P3K kepada pekerja atau karyawan yang lingkup pekerjaannya membutuhkan hal tersebut. Yang ke-12, perusahaan dan serikat pekerja sepakat bekerja sama melaksanakan ketentuan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup. Yang ke-13, perusahaan menyiapkan perlengkapan P3K. Yang ke-14, karyawan yang melakukan pekerjaan dan mengendarai kendaraan wajib mematuhi undang-undang lalu lintas. Yang ke-15, semua staf dan karyawan pada hari Sabtu melaksanakan briefing pada setiap seksi masing-masing dan dilanjutkan dengan 5S sampai waktu break. Yang ke-16, semua karyawan diwajibkan menaruh sampah sesuai kriteria, yaitu plastik, kertas, dan yang tercemar atau B3. Untuk rekrutmen karyawan, informasi rekrutmen karyawan di CV Karya Hidup Sentosa dilakukan di website resmi di https://quick.com atau menghubungi HRD CV Karya Hidup Sentosa. Untuk calon karyawan baru dapat menyampaikan surat lamarannya lewat pos atau datang langsung ke perusahaan. Semua yang memenuhi syarat akan dipanggil melalui telepon atau surat untuk mengikuti tes kemampuan tertulis dan wawancara. Bagi pelamar yang dianggap diterima, harus mengikuti training orientasi pengetahuan tentang CV Karya Hidup Sentosa. Ketika sudah memasuki seksi masing-masing, atasan akan memploting dan mendampingi pekerja baru hingga dirasa mampu untuk lepas pendampingan khusus. Adapun kriteria aplikasi lamaran calon karyawan baru adalah sebagai berikut. 1. Surat permohonan pekerjaan atau surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang keempat, CV atau kurikulum vitae. Yang kelima, fotokopi buku rekening. Yang keenam, pas foto 4x6 3 lembar. Yang ketujuh, surat keterangan pengalaman kerja bila ada. Untuk tes kemampuan meliputi: yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, pengetahuan umum. Yang ketiga, tes wawancara meliputi kepribadian, wawasan, dan keterampilan. Yang keempat adalah tes kesehatan. Untuk alur kerja waktu saya PKL di CV Karya Hidup Sentosa, yang pertama, user membuat tiket di web ictsupport.quick.com. Kemudian, cashier akan mengkonfirmasi tiket tersebut. Yang ketiga, setelah cashier mengkonfirmasi, cashier akan memberikan tiket ke programmer. Setelah itu, tugas dikerjakan programmer sesuai dengan tiket yang telah diberikan. Yang selanjutnya, jika sudah selesai, programmer akan lapor ke cashier. Selanjutnya, user akan melakukan trial terhadap program yang dibuat programmer. Yang terakhir, jika tidak ada kendala atau revisi, program akan di-push ke Git dan dimasukkan ke aplikasi ERP. Ini adalah contoh foto kegiatan saya waktu PKL di CV Karya Hidup Sentosa. Yang atas itu adalah foto saat saya sedang dijelaskan mengenai tugas dari tiket. Yang foto yang bawah adalah foto saat saya mengerjakan tugas dari tiket, yaitu dengan membuat aplikasi website. Hasil dan penjelasan singkat kegiatan PKL. Kegiatan yang saya lakukan selama PKL di CV Karya Hidup Sentosa adalah membuat program aplikasi website untuk user bagian marketing dan finansial. Gambar tersebut adalah contoh aplikasi web yang saya buat
sesuai dengan permintaan user yang telah ada pada tiket. Selanjutnya, kesesuaian kompetensi sekolah dengan kegiatan di tempat PKL. Seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kegiatan saya selama PKL di CV Karya Hidup Sentosa adalah membuat program aplikasi website. Jadi kompetensi sekolah yang sesuai adalah: yang pertama, pemrograman dasar; yang kedua, logika pemrograman; yang ketiga, database; yang keempat, DDL atau Data Definition Language. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan praktik kerja lapangan sangat bermanfaat untuk siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan ataupun untuk pihak industri. Selain itu, kegiatan praktik kerja lapangan juga menjadi salah satu sarana untuk mengasah keterampilan, khususnya dalam hal praktik, di mana mereka bisa belajar lebih luas dalam dunia kerja dan juga dapat memahami konsep-konsep non-akademis dan teknis di dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dengan bawahan, menjaga hubungan relasi, dan sebagainya, serta sebagai ajang untuk melatih siswa atau siswi menjadi generasi muda yang bertanggung jawab dan profesional. Kemudian saran yang pertama untuk perusahaan atau CV Karya Hidup Sentosa, diharapkan agar kerjasama antar sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa atau siswi SMK untuk praktik kerja lapangan. Kemudian untuk para karyawan agar lebih ditingkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam bekerja, senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan zaman guna dan menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Lanjutnya, hubungan antara karyawan atau staf dengan siswa PKL diharapkan selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta suasana kerja yang baik. Yang kedua, saran untuk sekolah untuk meningkatkan pembekalan materi, baik berupa fisik dan mental, ataupun soft skill dan hard skill, agar siswa lebih siap dalam melaksanakan prakerin. Yang kedua, untuk meningkatkan pemantauan atau monitoring terhadap siswa agar komunikasi antara sekolah, siswa, dan perusahaan dapat terjalin dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi warga sekolah guna kemajuan sekolah. Yang terakhir, untuk meningkatkan mutu dan pelayanan yang lebih baik dan responsif, baik untuk siswa, orang tua, atau wali murid maupun alumni. Kemudian saran tambahan untuk adik kelas. Yang pertama yaitu carilah tempat PKL sedini mungkin agar pada saat akan melaksanakan PKL tidak bingung ingin PKL di mana. Yang kedua, teruslah belajar dengan penuh semangat dan tanggung jawab agar bisa menjadi siswa yang berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.